Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna indata syuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu ibna asyara syahran minha arba'atun hurumun thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ikhwatiman jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ikhtiqo amadatillah juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatul iman jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang seharusnya di malam Ahad, di malam Senin pertama kita mengkaji berkaitan dengan tafsir pada Allah dikarenakan diminta untuk membahas di momen yang akan datang, yaitu berkaitan dengan syariat seputar Idul Adha. Jadi insya Allah kita akan coba membahas berkaitan dengan syariat seputar Idul Adha sampai nanti berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, masalah-masalah berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Baik, kita lihat di dalam makalah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna indata syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah isna asyara syahron, ada 12 bulan. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu tahun kalau disangka bahwa yang menetapkan 12 bulan itu adalah para ilmuwan, itu salah besar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan fi kitabillah. Ditetapkan di dalam kitab Allah. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh-jauh, bahkan manusia pun belum ada gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah yang menetapkan 12 bulan dalam satu tahun, dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang benar. Itu adalah agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala tadlimu, maka janganlah kalian menzalimi fihinna, ketika masuk pada bulan-bulan itu, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri. Coba kita perhatikan, Bu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, terkadang kita yang menjadikan bulan mulia itu hanya Ramadan saja. Yang menjadikan bulan yang istimewa itu hanyalah Ramadan saja. Sehingga Ramadan beda gaungnya. Makanya ketika kita masuk pada bulan Ramadan, seolah-olah diingatkan gitu. Ibadahnya diingatkan, meninggalkan dosanya diingatkan, tapi setelah Ramadan tidak ada. Halo? Kembali. Nah, kan begitu. Kenapa? Karena setelah bulan Ramadan dianggap bulannya biasa-biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan ada 4 bulan lagi pun terkadang gitu. Yang diselat hanya 1 bulan, hanya bulan Syawal saja. Setelah bulan Syawal, kita sudah menginjak bulan yang dimuliakan oleh Allah lagi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu lagi bulan Rajab. Coba perhatikan. Kita sudah meninggalkan 1 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengingatkan kepada kita, fala tazlimu fihi anfusakum, kade melakukan dosa gitu. Tapi bagaimana kita ketika menginjak pada bulan Dzulqa'dah? Jom, dosa jalan, ibadah. Nah, gitu. Jadi dosa jalan, ibadah gitu kene gitu kan. Nah, jadi terkadang kita menganggap Ramadan hukum gitu. Padahal setelah bulan Ramadan itu ada bulan yang istimewa juga, 4 bulan, dan kita sudah meninggalkan 1 bulannya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sok bayangkeun, evaluasi we kurang. Ketika bulan kemarin pada bulan Dzulqa'dah, apa yang sudah kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah? Karena nanti dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengingatkan kepada kita ketika menginjak pada bulan 4 ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri ketika masuk pada 4 bulan ini. Karena nilai kezaliman dan keharaman dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. So, kurang mau apal dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lain. Ramadan. Pahala yang dilipat gandakan di bulan mana? Ramadan. Setelah bulan Ramadan, biasa weh gitu. Padahal pada 4 bulan ini yang harus kita juga ingat, bukan hanya bulan Ramadan saja. Nah, maka sekarang kita berarti sudah menginjak pada bulan yang kedua, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tidak disebutkan oleh Allah bulan apa saja, tapi coba kita lihat di nomor kedua itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Hadisnya riwayat Muslim, Bukhari, dan Ahmad. An Abi Bakroh an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakroh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala ia bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 1 tahun, isna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atul hurumun, ada 4 bulan yang haram. Kemudian Rasul menjelaskan salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, kemudian yang keempat Rajab. Kalau bulan Rajab itu terselingi dengan 2 bulan alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu dengan Jumadi dan Sya'ban. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi kita sudah menginjak pada bulan yang kedua gitu. Kamari mah jong tidak memperhatikan kita sudah menginjak pada 4 bulan yang diharamkan. Nah, sekarang sudah diingatkan jong. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah, janganlah menzalimi diri kalian sendiri gitu. Ketika menginjak pada 4 bulan ini,
Berarti masih menyisa 3 bulan selanjutnya, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, maka perlu kita maksimalkan. Itu. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, karena sedikit sekali di antara para asatid, para penceramah mengingatkan tentang 4 bulan ini. Jadi yang digaungkan itu bulan-bulan tertentu hukum gitu. Padahal ternyata 4 bulan ini pun harus menjadi perhatian untuk kita semuanya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ada keistimewaan atau amalan-amalan khusus. Satu di antaranya yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah sebagian saudara kita sudah berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hukumnya wajib haji itu, tapi begitu luar biasanya Allah menetapkannya manis taqo'a ilaihi sabila. Jadi Allah menyebutkan wajib haji itu bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan. Coba kita perhatikan kalimatnya. Menempuh perjalanan itu bukan hanya modal duit hukum, Pak. Makanya Ustaz sok menyebutkan lamun haji teh minimal kan 3 komponenna, 1 pesak, 2 fisik, 3 paseur. Anu kahiji pesak ongkosna kudu aya. Da haji teh atuh mahal, 60 juta. Halo, 60 juta. Gitu tah. 60 juta bahkan aya anu 100 juta oge. Anu teu kudu numbuhan 10 tahun. Ari pek gagal hajina. Gitu. Jadi ayah anu 60 juta. Kan ongkosnya begitu mahal. Itu pesak. Yang kedua fisik juga harus sehat, jajan. Sehingga ketika menjalankan ibadah haji itu lancar. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Apa? Paseur itu paseur dina ilmu. Itu sebatas modal unggul jeung fisik semangat pas datang tadi itu tanpa memiliki ilmu kan bingung rek naon heula ibadahna. Betul tidak? Kan gitu. Karena ada juga orang yang mengandalkan, ini curhatan dari salah satu jamaah, Ustaz pas ngelaksanakan haji, ayah eta mah hiji jamaah 1 orang yang ketika di Ka'bah itu ulang-ulang terapal naon. Ternyata hanya modal bakal ongkos unggul. Selama di Indonesia tidak pernah manasik, tidak pernah mengikuti bagaimana tentang haji. Pas datang kali itu teh ulang-ulang gitu. Cukup tidak hanya sebatas seperti itu. Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita. Saudara kita itu sudah jelas memiliki kebaikan dan pahala yang begitu besar. Karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ibadah haji. Terus urang kumaha anu teu acan diundang ku Allah? Yang belum bisa berangkat haji. Maka jangan sampai kita pernah berputus asa. Karena bagi kita pun yang belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang. Ada pahala-pahala yang tidak kalah besarnya seperti amalan-amalan ibadah haji juga. Satu diantaranya yaitu saum Arafah. Coba kita lihat saum Arafah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan sunnah kepada kita saum Arafah di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9. Itu adalah amalan yang sedikit tapi pahalanya gede, besar. Coba kita lihat. An Abi Qatadah dari Abu Qatadah, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah, yukafiru sanatain, akan menghapus dosa 2 tahun, madiatan, tahun yang telah lalu, mustaqbilatan, dan tahun yang akan datang. Berapa hari saumnya? Sehari. Saum Arafah pada tanggal 9. Pak, pelaksanaan saum Arafah itu tidak perlu berkaitan dengan wukuf di Arafah. Karena wukuf Arafah bukan penentuan saum Arafah gitu.
Jadi saum Arafah di sini menunjukkan pada tanggal atau waktunya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Satu hari itu bisa menghapus 2 tahun. So, teageun kumaha? Yang tahun kemarin tidak melaksanakan saum Arafah kumaha? Halo. Nah, sekarang sudah diingatkan. Saudara kita mah diundang atuh ku Allah teh Dzulhijjah. Aduh, pahala naungnya begitu besar. Tah kita yang belum diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga amalan yang tidak kalah besarnya seperti saudara-saudara kita yang Dzulhijjah. Rasul sudah menetapkan, kalau kita merasa belum punya amalan yang besar, coba manfaatkan minimal setahun sekali saum Arafah begitu. Mainnya sehari itu biasa. Bisa tidak? Biasa. Harus biasa. Ya, itu buledan di kalender teh sanes tanggal gajian umur. Jadi saum Arafah di buledan. Berarti hari naon? Kamis. Nah, di grup emutai Kamis gitu, plus buka bersama nyate gitu. Acaranya ada acaranya tepat berarti. Jadi naon namanya teh Kamis saum Arafah. Nah, pahalanya virus sanatain, menghapus 2 tahun dosa, tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di bulan Dzulhijjah juga kita dianjurkan untuk melaksanakan takbiran Idul Adha atau takbir Idul Adha. Kapan takbir Idul Adha dilaksanakan? Nah, ini catatan untuk kita Bu, Pak. Takbir Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda. Kalau Idul Fitri itu waktunya sebentar. Kapan Idul Fitri takbirannya? Ba'da subuh. Ketika berangkat ke lapang, itu waktu takbiran Idul Fitri. Tah teu kenging balik gitu. Hari di Idul Fitri kira di malam subuh takbiranana. Hari Idul Adha sarua. Jadi Idul Fitri mah hanya pada subuh saja. Sampai kapan? Sampai ke lapang. Setelah melaksanakan sholat itu sudah selesai. Itu takbiran Idul Fitri. Tapi berbeda dengan takbiran Idul Adha, di dalam hadis dijelaskan Idul Adha mah panjang waktunya. Berbeda dengan Idul Fitri. Hadisnya riwayat Al-Hakim. An Aliin dari Ali wa Amar dari Amar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yukabbiru min yaumi Arafah. Beliau bertakbir sejak hari Arafah. Berarti kambing sabaraha? 9. Rasul sudah mulai takbiran ba'da sholatil ghadati, setelah sholat subuh. Jadi hari Kamis setelah sholat subuh itu sudah mulai takbiran. Silakan. Itulah takbiran Idul Adha. Jadi dari hari sebelumnya sampai nanti malam pun itu adalah takbiran Idul Adha. Tapi kalau untuk Idul Fitri pada subuh. Pas hari Idul Fitri pas berangkat ketika ke lapang. Maka pas Idul Fitri berangkat ke lapang teh lain pamer baju jeung senang. Takbiran gitu untuk menyiarkan syariat Islam. Kemudian kapan akhirnya takbiran Idul Adha itu? Wa yaqtomuha sholatal asri akhiru ayami tasri. Dan akhir dari takbiran Idul Adha itu adalah di waktu sholat asar akhir hari tasri. Berarti sabaraha dinten? Sabaraha? Cung tilu. Cung 4. Cung 5. Cung tengah cung. Gitu. Etanganana hari Arafah. Hari Arafah berarti tanggal 9. Hari-hari tasrik berapa hari? 3 hari.
11, 12, 13. Berarti 8, 10, 11, 12, 13. Berarti sabaraha? Ya. 5 hari. Dan akhirnya itu pada waktu asar. So, hoyong sakumaha takbiranana di Idul Adha, mangga silahkan. Jadi kalau Idul Fitri masih singkat sebentar, tapi kalau Idul Adha itu panjang. Dari pada subuh tanggal 9 hari Kamis mulai kita sudah takbiran. Mangga. Nah itu. Jadi itu pun merupakan syariat pada bulan Dzulhijjah. Kemudian selain dari saum Arafah, kemudian nanti juga ada sholat Id, Idul Adha, kemudian juga takbiran, dan ada juga yaitu ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah nusuk, wanhar, perintah dari Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang diberikan rezeki keleluasaan itu dianjurkan untuk berkurban. So, biar ikhlas sabaraha? 3 juta sabaraha? 3 juta 650. Murah? Murah tuh. Dan sapina masa sabaraha? 20-an. 20-an itu gitu. Murah 3 juta 600. Murah. Nah, iuran ku 7 orang. Sudah dapat berapa ikhlas? 4 menuju 5. Sabaraha deui 5? 4 deui, cuk. So, 4 deui ya. Nah, 3.600.000. Bu, sahawai oge untuk melaksanakan kurban itu pasti berat. Melihat nominal anu sakitu ageuna. Makanya untuk kurban itu susah anu langsung ngedeplok. Kurban itu tergantung niat urangna. Hoyong kurban antara pinter. Kalau kita niatnya mau berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, dengan niatnya pasti bakal kumpul. Henteu ku niat kumpul. Dari jarak 1 tahun kumpul orang, kemudian waktu 1 tahun bisa berkurban. Jangankan orang anu biasa, anu beunghar wae sami kumpul jang kurban. Karena berat langsung mah. Makanya untuk kita sok konsepnya, apalagi kalau Al-Ikhlas membuka program tabungan kurban. Tuh sudah deh, sahanu nabung kumpul tuh. Nah, pokoknya mah data semua jamaah yang hadir untuk berkurban. Nabung we heula, bisa cenah abdi teh kumpul mah atos, tapi tahun ayeuna teh anggar we teh acan tiasa kurban. Ya tenang saja, berarti belum untuk tahun sekarang, tahun depan. Sok we teruskeun nabung nama. Karena saya pun sama, saya tidak bisa langsung berkurban jauh belum. Naon namina teh nabung. Karena keuangan itu ya mau iya, khusus iya. Nah, jadi nabung sok. Berarti kalau 3 juta dalam 1 tahun sehari kira sabaraha? 10.000-nya. 10.000. Biasa tuh 10.000. Tong eleku sebelah ampun. Ari sebelah sapoe 5 kali kira. Ya, bikin ka panas. Panas naon? Nah, itu. Jadi ulah eleku sebelah 1 hari 10.000. Biasa insyaallah biasa. Ya meskipun ternyata kita belum bisa istiqomah sehari 10.000, terkadang diselang kayak 2 hari nembe biasa nakunya tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya pasti kunia dan Allah akan memudahkan kita semuanya. Itu. Siap? Siap ya? Nah, itu. Mulai dengan cara menabung. Insya Allah bakal biasa. Karena saya juga sama. Begitu. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahun ini belum bisa berkurban. Tapi niat itu begitu besar teh bisa kurban teh. Tapi rencana Allah begitu luar biasa. Allah kutabungan abdi kacan tiasa cukup, tapi cara Allah mah tiba-tiba menghadirkan seorang hamba langsung menaros Ustaz badai kurban di mana?
Ustaz bade kurban di mana? Simkuring teh eta teh naon gitu kan maksudna. Emotan teh naon? Bade mantuan di mana? Kitu we emotan teh. Ya sebenarnya hari mantuan mah di mana we gitu kan. Itu Ustaz bade kurban di mana gitu kan. Ustaz bade kurban di mana gitu. Kalau resah aja orang cariin gitu kan, orang sayang sehingga menawarkan bade dicariin. Kayak naon ieu teh gitu kan. Ternyata memberikan biaya untuk berkurban. Dipasingkan 4 juta, Ustaz kurbana 3.700.000. 300 deui kanggo bumbuna. Naon bahasana peubeuriheun abdi teu acan tiasa ngumrohkeun ieu we kurban. Itu. Jadi rencana Allah itu begitu luar biasa. Dan itu satu kebahagiaan. Ya Allah, leres ieu teh gitu kan. Langsung artos naon dipasih. Nah, itulah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beliau yang akan membiayai, nya abdi teh mangga teu langkung bade di mana wae. Nyirinya. Gitu. Dan seperti itu. Nah, itulah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi. Bukan berarti berharap bayar merek sanes gitu kan. Dia menjadi motivasi bahwa rencana Allah itu seperti itu gitu. Ketika kita memiliki niat dan kita sedang berikhtiar, itu catatan. Ada yang berharapnya gitu kan. Nah, kemudian sama Allah anu ngagerakeun gitu. Nah, kemudian bagi calon kurbani itu ada sunnah lagi. Tuhnya luar biasa Bu. Punten biara. Satu, anu kurban mah gaduh pahala dina kurbana. Bahkan dina kurban awalnya oke aya sunahna kan gitu sebelum berkorban. Apa? Tidak boleh mencukur rambut dan menggunting kuku. Ketika sudah mulai pada tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah dianjurkan oleh Rasul jangan mencukur rambut dan menggunting kuku. Yang sudah memiliki niat untuk berkurban. Nah, kade pilih hilafin rambut naon we. Itu sama wayahna. Jadi setiap bulu itu jangan dicukur terlebih dahulu. Nah, makanya nanti antisipasinya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah urang teh tos rapi gitu. Meh teu bala teuing. Meh teu bala teuing. Ieu mah teu acan Dzulhijjah atau pararanya atuh. Pas tanggal 1 aduh mah ieu teu kaburu gitu. Upami hilap kumaha, hari hilap tidak jadi masalah. Tapi kalau dengan kesengajaan, nah maka sunnahnya itu menjadi gugur lebat. Gitu. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan yang lain untuk kurbani. Aduh, hebat. Lihat di dalam hadis riwayat Muslim. An Ummi Salamah dari Ummu Salamah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza dakhalatil asyru apabila masuk 10 hari Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya sedangkan salah seorang di antara kalian hendak berkurban fala yamassa min sa'arihi wa basarihi syai'an maka janganlah menyentuh janganlah memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Nanti pada tanggal 10 itu sudah boleh lagi kita setelah Id boleh lagi mencukur. Kemudian yang selanjutnya kurban kurban. Kurban kurban itu iuran kurban. Iuran kurban itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak bisa kita mengarang iuran karena sudah ada syariatnya. Jadi untuk iuran kurban itu, coba kita lihat nomor ke-6. Dari Ibnu Abbas dia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, maka tiba waktu Idul Adha, lalu kami patungan untuk seekor sapi 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Jadi sapi 7 orang, unta 10 orang. Dan ini sudah menjadi ketetapan. Apakah harus iuran? Henteu eta mah. Bukan harus iuran. Kalau bapak ibu mampu hiji sapi, ya tidak jadi masalah, itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata 1 orang 1 sapi belum mampu, maka silakan dengan iuran maksimalnya 7 orang. Kalau 5 orang 1 sapi boleh?
Boleh. Pokoknya maksimal 7 orang untuk satu sapi. Nah itu. Kemudian untuk kontak 10 orang maksimal iurannya. Dan untuk domba 1 orang. Gitu. Kemudian yang selanjutnya syarat umur dan kondisi hewan kurban. Karena sembelihan kurban itu merupakan syariat, maka perlu diperhatikan juga syarat umur dan kondisi hewan kurban, jangan sampai asal-asalan. Dan ini menjadi beban tugas bagi panitia. Karena panitia yang mengurusnya. Coba kita perhatikan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An Jabirin dari Jabir qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Illa an yaksuro, kecuali kalau ternyata sulit bagi kalian untuk mencari yang musinnah. Fatadbahu jad'atan minadobni, maka sembelihlah kambing jad'ah atau umurnya yang lebih muda. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan musinnah. Kata Ibnu Malik, arti asal al-musinnah ia al-kabiroh di sini, tua umurnya. Standar usia musinnah tergantung jenis hewannya. Apabila jenis unta berarti berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Sapi berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan domba kambing berumur 1 tahun. Nah itu umur yang musinnah. Diurang banyak musinnah? Banyak. Tehese diurang. Tapi kalau ternyata susah untuk mencari yang umurnya musinnah, maka carilah yang jad'ah, yaitu muda umurnya. Standar usia jad'un juga tergantung jenis hewannya. Jenis unta berumur maju ke 5 tahun, sapi berumur maju ke 2 tahun, dan kambing atau domba berumur 6 bulan, 6 tahun. Nah, 6 bulan. Oke, 6 bulan, 6 tahun mah tahunnya. Hari 6 tahun mah biarkanlah untuk menikmati masa tuanya. Itu umurnya. Kemudian ada juga kondisinya yang harus diperhatikan. Coba lihat hadisnya. Hadis riwayat Al-Khamsah Imam yang 5 dari Barra bin Azib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un, ada 4 hal la tajuzu fid dohaya, yang tidak layak atau tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang pertama, al-aurul bayyinu auruha, yaitu yang buta atau yang juling sebelah, yang benar-benar julingnya. Kondisi hewan kurban yang juling, yang buta sebelah, yang benar-benar julingnya. Nah, aku Rasul sampai ditegaskan anu benar-benar julingnya. Disi pas panitia tadi itu coba pepecakan atau sapi. Dasianan dikurbankan gitu. Padahal bentar cenah dungangon teh, tapi pas saya bapak jual berumah hiji gitu. Nah, yang juling itu yaitu yang sejak lahir. Jadi yang cacat sejak lahir itu tidak boleh dikurbankan. Bagaimana kalau kondisinya ketika diantarkan tiba-tiba kacolok, cacat gitu kan, mata nate, nah itu mah tidak termasuk. Maka itu masih boleh untuk disembelih karena kondisi yang memang ternyata itu mah darurat juga. Gitu. Misal pas diurus akan nanti pas diturunkan wah ngajret-ngajretan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya wal maridatul bayinu maroduha, yang sakit yang benar-benar sakitnya. Bapak ibu terang tergering sapi. Halo. Adi urang mah pilek atuh gering teh. Nah gitu, terus dicoba karangnya, dari sapi gitu.
Ari sapi mah hese, nah karena urang mah bukan tukang sapi. Anu apal teh tukangna. Kumaha kondisi si tukang sapi mengetahui ieu teh sehat atau henteu. Makanya untuk panitia boleh cerewet teu naon gitu. Bener teu ieu teh, sehat teu ieu teh, ngacai wae geuningan, lehoan wae geuningan, belekan wae, sehat teu gitu. Boleh karena kita ingin ibadah kita itu maksimal. Karena syariat bukan untuk sembelihan biasa, untuk kurban. Kemudian yang selanjutnya yaitu wal kasirul lati latunki. Naon namina teh? Nah, al arjabul bayinu gauhat yang ketiga pincang yang benar-benar pincanginya. Engkau anu pibincangan. Ieu mah anu benar-benar pincangan. Dan yang keempat yaitu wal kasirul lati latunki, hewan yang telah tua yang sudah tidak bersumsum lagi. Jadi sudah tua, sudah tidak ada sumsumna, nyakolotnya peot deui. Atuh geus kolot peot dina karunya eta mah keun we kitu nya. Nah, jadi carilah yang memang ternyata musimna. Jadi musimna itu usianya cukup, kemudian sehat. Selanjutnya, syarat waktu penyembelihan karena banyak jadi dikebut banyak dan harus tersampaikan. Syarat waktu penyembelihan ada waktu yang ditentukan oleh Rasul agar penyembelihan hewan kurbannya itu dikategorikan sah. Coba kita lihat di nomor ke-9 hadis riwayat Bukhari. Man dabaha qabla sholati fa inna dabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih sembelihan hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka sembelihan hewannya bukan kurban, tapi untuk dirinya sendiri gitu. Pernah terjadi? Pernah. Di zaman Rasul ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id subuh kene. Nah di subuh kene menjong-jong. Nyatena siang kene. Gitu, aya nyata di zaman Rasul. Nah, aya segera diulang ngumpul eta. Kemudian kata Rasul, wa man dzabaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah sholat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sempurnalah penyembelihannya, wa asaba sunatal muslimin, dan itu sesuai dengan sunnah muslimin. Jadi waktu syarat penyembelihan hewan kurban adalah pada sholat Id. Kemudian hadis nomor ke-10 muttafaqun alaihi. Man kana dzabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, fal yu'id, maka harus diulangi lagi tuh. Desah. Kabayang coba sapina teh hiji-hijina eta. Kudu balikan deui. Tos dipuncit deui. Nah, maka hati-hati. Sigana di urang mah tos moal aya deui gitu. Dan ini hanya pernah terjadi kepada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhir penyembelihan hewan kurban kapan? Akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Jadi tanggal 13 itu akhir penyembelihan hewan kurban. Jadi waktunya cukup lama. Kenapa diberikan waktu yang lama? Karena ada juga yang menyembelih hewan kurban itu sampai ratusan. Ada juga yang menyembelih hewan kurban itu puluhan. Di berita suka ada informasi di satu kampung yang hampir semua warganya itu berkurban. Dan sapinya itu berapa, Pak? Dugikan ke sabaraha geuningan. Sama konsepnya itu nabung, tapi sakampung eta teh nabung sadayana sepakat. Dan luar biasa itu. Sapawon teh wah gitu. Daerah mana itu dia? Di Indonesia itu. Di mana? Banjarnegara. Nah, coba. Itu hebat. Jadi berarti kepedulian berkaitan dengan syariat kurban itu besar gitu kan. Kesadarannya. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka harus diulangi lagi kata Rasul. Nah itu, hati-hati.
Kemudian yang selanjutnya pembagian daging kurban dan ukuran hak mustahik. Apakah ada ukuran hak mustahik yang pasti dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis? Jawabannya ternyata tidak ada. Ukurannya pasti itu berapa? Tapi yang tersebar di kita itu ukuran yang terkenal, biasanya ukurannya itu sepertiga kan gitu. Dan itu bukan ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi itu mah pendapat para ulama atau saran konsep bagaimana membagi ukurannya tersebut. Nah, maka dalam ukuran daging hak mustahik, mustahik itu kan artinya penerima daging kurban. Penerima itu baik itu kurbani ataupun non kurbani, baik itu yang kurban ataupun yang bukan kurban, kedua-duanya mustahik disebutnya hak yang menerima daging kurban. Nah, itu kembali lagi kepada konsep kepanitiaan, silakan. Dan disetujui oleh kurbani juga, disepakati setuju terlihat kurbani karena panitia dialihkan seperti ini untuk kurbani sakit gitu kan, haknya setuju. Kemudian diberikan pilihan, misal request badai naon ku panitia, panitia yang menentukan. Jadi panitia dulu yang menentukannya bagian naon yang akan dijadikan khusus permintaan kurbani. Misal cokor, buntut, ati, iga, bulu dijadikan pilihan tidak? Itunya hubungannya, itulah. Begitu ku panitia teh kos dilista, silakan. Gitu. Ibu emut cokor teh aya opat. Ya, cokor teh aya opat. Ya tujuannya yang cokor. Cokor kemana nih? Main cokor panitia. Gitu. Nah, punten, sekali lagi kita akan coba untuk menjadikan pengingat bahwa urusan kurban itu adalah urusan ibadah. Jangan sampai dirusak dalam hal yang seperti itu. Ketika ternyata panitia menawarkan dia aya cokor, ternyata cokor bos kapilih sadayana. Ibu nu hoyong cokor teu kabagian cokor, tong jadi penduka panitia. Aing mah yang cokor teu kabagian. Moal kurban deui dia kelas. Awas, itu adalah merupakan kerusakan gitu. Ada itu mah atau nilainya naon gitu kan. Pokoknya kemurnian ibadah tetap harus kita jaga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, bahimatil an'am. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapa? Nah ini teh perintah untuk kurbani dulu. Fakulu, kata Allah teh, makanlah oleh kalian hei kurbani minha dari daging sembelihan itu gitu. Jadi nanti coba kita lihat dari dalil-dalil dan termasuk di dalam Al-Quran, pada dasarnya yang mengurus hewan kurban itu adalah kurbani sendiri. Mencitna kurbani, nyisitna kurbani, nurunkeun dagingna kurbani, ngarecana kurbani, ngabersihkeun kadut kurbani, anu nimbang jeung ngabungkusan dan sampai membagikan itu kurbani. Pada dasarnya kita gitu. Jadi semua pengurusan tentang hewan kurban itu adalah hak kurbani maka. Terus dari mana ada panitia? Nah itu nanti ada. Tapi di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu dalil bahwa Allah memerintahkan fakulu, makanlah oleh kalian kurbani sakumaha sowe sakumaha oke. Tidak ada ukurannya. Kemudian wa atimul ba'isal fakir,
dan bagikanlah sebagian yang lainnya, karena kan mungkin kurang dihabak sadayana. Kemudian bagikan kata Allah sebagian yang lainnya ke al-ba'isal fakir, yaitu orang-orang yang benar-benar fakir. Itu satu dalilnya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Di sini juga sama. Coba kita lihat langsung Pak. Kalimat fakulu minha, maka makanlah oleh kalian. Siapa yang diperintah untuk makan oleh Allah? Yaitu kurban. Berapa ukuran yang dianjurkan oleh Allah untuk memakannya? Tidak ada ukuran di dalam ayatnya. Tidak disebutkan. Silahkan sakumaha wae obi. Mangga. Kemudian kata Allah wa animul qani'a wal muqtar, dan sebagian yang lain bagikan ke al-qani dan al-muqtar. Siapa al-qani dan al-muqtar? Al-qani itu adalah orang yang meminta-minta. Dan al-muqtar dibalik. Jadi al-qani itu adalah orang yang menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Miskin, tapi anjeunna teh nampi we gitu kan. Apa adanya dan tidak meminta-minta, tah eta kurang dipasihkeun. Kemudian ada juga al-muqtar. Al-muqtar mah orang miskin yang meminta-minta. Nah, al-muqtar itu contoh, upami urang nuju ngurus sok aya nu ngantri heula. Ayahnya, ribuh wae gitu kan. Padahal teracan beres. Kan begitu. Nah, itu ada haknya. Silahkan saja kita beri. Cuman antosannya lah nepikeun ka beres. Kemudian kalau kita sudah punya data fakir miskin di daerah kita, maka itu didahulukan dulu. Ari nu ngantri teh dikateuing orang mana di eta teh. Nah, maka didahulukan dulu yang memang kita sudah punya datanya. Kalau ternyata ada kelebihannya, boleh kurang dipasingkan gitu. Tapi ternyata kalau pas-pasan, nyebut riwayat. Karena orang-orang yang seperti itu datang kali itu kemana-mana oke Pak. Kebayangan. So, di hiji tempat saganti, manehna mapai 50 tempat, 50 ganti gitu. Gede kene mana daripada kurban. Gitu, misal ya mah gitu kan. Karena kita mah punya data. Karena kita punya data, jangan kurang jongjon. Sehingga tahu mana al-qani dan al-muqtar. Orang yang miskin tidak meminta-minta, orang yang miskin yang meminta-minta gitu. Makanya kan ada juga orang miskin teh, cicing we di imah gitu kan. Kabagi alhamdulillah, henteu oge dukung kabagi gitu. Nah, eta. Jadi itu al-qani. Kemudian al-muqtar itu yang meminta-minta. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam hadis riwayat Ahmad. Coba Pak lihat. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas qala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i mi'ata badanatin. Ketika haji wada, Rasul itu kurban 100 onta. Bu, Rasul haji wada kurban 100 onta. Karena sapi ya, onta. Minha talatina badanatin biadi. 30 onta ku Rasul dipencit nyalira. Karena tidak memungkinkan Rasul sendiri 30 onta, maka Rasulullah summa amaro aliyan fanaharo mabagia minha, memerintah Ali untuk menyembelih sisanya. Berarti sabaraha sisana? 70 onta ku Ali. Pesona nu kumaha? Badan? Itu 70 onta atuh pesona nu kumaha? Kan gitu. Nah Pak, ini dalil menjadi dalil adanya panitia. Pada dasarnya penyembelihan Rasul nyalira sebagai yang pemilik kurbannya. Tapi karena Rasul tidak mampu untuk semuanya,
maka Ali diperintah untuk mengurus hewan kurbannya. Di dia ayana pembentukan kepanitiaan gitu. Ibu anu kurban teu aya panitia, ose di Al-Ikhlas malah teu aya panitia, pek urus ku nyalira ku 7 orang tanu kurban, watun teu. Mampu tidak? Tuh kan urang mah hiji sapi ku 7-an wae teu mampu gitu. Komo 100. Ya, begitu. Nah, maka dibentuklah kepanitiaan. Di sini terjadinya ada panitia. Kemudian ada tugas kewenangan panitia. Apa tugas kewenangan panitia? Iksin, bagikeun luhumaha dagingna, wajilalaha pelanaknya, wajuludaha sareng kulitna. Awas. Nah, ini dari hak panitia. Jadi bagian daging, pelana dan kulitnya itu kedah dibagikan sadaya. Kumaha kulitnya dijual? Tidak boleh. Tekenging ngajual kulit daging. Nah, itu kasaha bainanas kepada orang-orang. Wala tutiana jazaron minha syai'an. Kemudian jangan juga dijadikan upah. Bagi siapa? Bagi yang menyembelihnya. Teu kengeng diburuhan dino daging kurban, teu kengeng. Tidak boleh diberi upah. Aya nu masjid abi mah bios buluna we. Itu tidak boleh. Jadi anak pun mau memberikan upah lebih baik dengan uang. Soalnya pasikeun misal upami urang nyewa anu nyembelihna. Tadi di Al-Ikhlas mah tukang masjid hungku jadi terimu gitu. Betul. Nah, kan begitu. Jadi upami nyewa jagal anu menyembelih itu tidak boleh diberikan upah dari daging kurban. Jangan. Wa khudh lana min kulli ba'irin budyatan. Kemudian Rasul memerintahkan ambilkan untuk kami sepotong daging min lahmin dari setiap ekor itu, sumaj al-hafi kitrin, kemudian masukkan ke dalam satu periuk, wadilatin yang satu, hatta nakula min lahmiha wa nansuwa min marotiha fafakalah, sehingga kami memakan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Ini dalil menjadi dalil bahwa bolehnya memakan daging kurban. Bagi siapa? Panitia, tapi dengan kesepakatan kurban. Kalau panitia berinisiatif jual nyempol kue pimpingna sapi gitu, ya kalau konsumsi maka ibu-ibu pasar itu tidak boleh. Jadi harus jelas dulu kepemilikan daging kurban ini mana lah. Kemudian cekurban teh sok we ka saparapat mah masak, nah itu boleh. Begitu. Tapi kalau panitia itu berinisiatif tiba-tiba mengambil tanpa sepengetahuan kurbani, hak juga belum jelas mana ieu teh hakna, itu tidak boleh. Teu kene. Gitu. Maka lebih amanah naon mending kene masak daging hayam. Jengkol gitu. Mendingan gitu gitu, Pak. Kenapa? Sama gitu kan, lu gitu antoslah konsumsi mah terkadang nyanat dina daging sapi. Mahal teh. Oke, nah karena harus tuntas ya saya tergantung request gitu. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada hak panitia yang harus dilaksanakan sebagai tugas panitia membagikan. Ari pelana teh naon Pak? Ternyata pas dilihat pelana teh itu teh aksesoris sapi. Seperti tambang, kemudian tempat duduk. Nah, dina otak makan supaya tempat duduk. Dan begitu teh pelana eta teh. Jadi itu juga tidak boleh dijual. Termasuk tambang oge. Tambang nu aya di Sapina
Tong dijual. Recahoy. Gitu. Nah, itu angon-angon mah ya sama gitu. Kalau bermanfaat ya manfaatkan, kalau tidak ya buang saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor ke-15, coba kita lihat. Nah, Pak, Bu, sebelum maju, di sini pelajaran penting apa? Rasul meminta kepada Ali, naon sok pangentekeun pimpin, pangentekeun punduk, pangentekeun bagian-bagian daging anu dina onta. Dan di sini menjadi penjelasan boleh kurbani memesan. Hoyong naon? Ngan syaratna tong ngaribeurkeun panitia kitu we. Ya, itu jantan silahkan boleh karena Rasul pun sama ka Ali pangeuteukeun pingpingna pangeuteukeun ieuna Rasul atuh. Nah, da kurban oge 100 atuh. Wajar Rasul mah nyuwunkeun pingping hiji oge teu ngaruh. Ari urang ku tujuan. Ibu-ibu hoyong cokor sadayana atuh lieur. Gitu. Kan cokorna oge aya opat. Itu upami cokorna sudah payung sadayana, ya wayahna berarti anu lainna diberikan oleh panitia dia pilihan anu lain. Aya buntung, aya ceuli jadi pilihan tidak. Nah, kemudian ada juga dan yang lainnya. Begitu. Jadi boleh untuk request, silakan. Cuman jangan sampai ngariweukeun panitia. Upami ibu hoyong pingpingan urus ku sorangan. Nyor tuh, itu barunya panitia gitu. Itu upami hoyong pingpingan urus ku nyalira. Upami diurus ku nyalira mah silakan konsepnya mau seperti apa juga mana gitu. Nu dibagikeun sakumaha, nu dituang oge sakumaha silakan saja. Kan begitu. Jadi kalau misalkan ternyata di panitia lima sudah ada konsep, ya tinggal mengikuti kurban lima. Dia siap itu kan begitu. Ya, dagingna kenging sabaraha anu bersih, anu requestna naon, kemudian gantingna sabaraha kan begitu. Nah itu. Jadi disepakati. Karena tidak ada aturan yang pasti atau yang laku bagianna sakumaha untuk mustahil. Silakan saja. Mau memakai anu sepertiga ya silakan, itu mah konsep gitu. Mau teknis. Jadi teknis sama. Kemudian nomor ke-15 dari Ayub, dari Abu Kilabah dan dari Ibnu Sirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah mengharamkan bagi kalian daging sembelihan hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Tekenging. Upami aya daging kurban langkung 3 hari. Ieu mah 3 tahun aya kene akulasi ieu. Lain daging kurban tahun kemarin tetep umri jeung ayeuna gitu. Dari no freezer. Ya dan sahur Rasul tidak boleh gitu. Fakulu maka makanlah oleh kalian, watazawadu wadakhiru masitum. Kemudian bagikanlah oleh kalian kepada orang lain naon namina teh wadakhiru mana? Nah, ini kuntu haram tuluhum hadi fauqa kalatati. Jadi Rasul mengharamkan lebih dari 3 hari. Fakulu wa tazawwadu wa dakhiru, maka bagikanlah oleh kalian makan gitu kan daging-daging tersebut. Nah, kemudian untuk tahun yang selanjutnya itu dibolehkan menyimpan daging lebih dari 3 hari. Karena ketika pertama mensyariatkan Idul Adha itu yang berkurban itu lebih sedikit daripada yang tidak berkurban. Sehingga lebih baik daripada 3 hari itu masih ada dibagikan saja. Komo kapungkur mata aya kulkas begitu. Karena pada waktu itu ekonomi Islam itu elit ekonomi suri gitu. Jadi tahun pertama itu yang menyembelih sedikit dibandingkan yang tidak menyembelih. Kemudian nomor ke-16
bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda di waktu haji wada, maka beliau bersabda, kami pernah memerintahkan kamu agar tidak memakan daging kurban lebih dari 3 hari supaya daging itu merata diterima. Dan sekarang sungguh aku membolehkannya, maka silakan makan sekehendak kamu dan janganlah menjual daging hadyu atau kurban. Makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya, dan jangan dijual. Kalau kamu diberi daging kurban, maka makanlah jika kamu mau. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada kalimat fakulu watasodaku wastamtimu bijuludiha wala tabimu laha. Itu satu kalimat yang berbeda. Itu menunjukkan kepada kurbani. Hari kurbani mah hanya sebatas makan. Kalau tidak dimakan sedekahkan. Itu. Kemudian wastamtimu bijuludiha, kemudian kulitnya dimanfaatkan dan tidak boleh dijual untuk kurbani. Tapi nanti ada kalimat wa input itu, apabila kamu diberi. Nah, berarti diberi itu bukan kurbani ya teman. Statusnya wa input itu, jika kamu diberi kurbani gitu kan. Luhumiha dagingna fakulu, maka makanlah oleh kamu insitum jika kamu suka. Upami teu suka kumaha? Nah, jadi kalau tidak suka, ini beda hukum dengan kurbani. Kalau yang bukan kurbani itu masih ada kesempatan boleh untuk bisa dijual. Yang bukan kurbani, tapi kurbani itu tidak ada kesempatan untuk menjual. Makanya nanti kulit bisa dijual kalau bukan oleh kurbani. Dan panitia tidak ada hak untuk menjual kulit. Tidak boleh. Kenapa? Karena di antara panitia juga kan ada kurbaninya. Makanya kalau kulit itu mau dijual, sok pada kasahakeun heula kada jelas gitu. Kalau misalkan tidak direcah, cek panitia itu koyang, ngarecah kulit. Itu padahal sebetulnya untuk kulit itu simpel, tinggal kelompokan panitia khusus ngarecah kulit, udah selesai. Begitu. Jadi kalau ternyata tidak mau diurus, panitia tidak bisa menjual kulit. Kalau si kulit itu belum berpindah kepada siapa. Ayeuna berpindah ka saha? Ka kurbani deui, berarti tetap kurbani tidak bisa menjual. Misal, ya kulit opat gitu. Panitia yang lain tidak mau mengurusnya. Bapak Dadan, sok Dadan, maka kamu Pak Dadan pindah kan? Hakna karena sudah diberi, tapi ternyata Pak Dadan kurbani, wayahna teu bisa ngajual kulit karena kurban. Terus kumaha atuh? Ya manfaatkan kata Rasul. Wastamtimu bijuludiha, manfaatkan. Jadi hanya sebatas giginya hukum untuk kurban mah makan, sedekahkeun, kemudian memanfaatkan. Sudah. Wala tabimuha, tidak boleh untuk dijual. Tapi kalau non kurbani itu masih ada kesempatan. Tapi catatan, kalau misalkan ternyata tidak mau, yang artinya lamun teresep dagingnya. Ari resep dagingnya mah tuang we. Ulah dugikeun dijual gitu. Saja ari di kornet boleh. Boleh silakan saja. Ngan lamun geus di kornet tong ditongkrongkeun di pasar Sabtu gitu. Mau kurbani gitu kan. Atau kan dijual-jual gitu mah. Ulah gitu. Nah, sekarang coba kita lihat terakhir ya asli ya. Dia penjelasannya di sini. Asli. Nah, coba kita lihat yang digaris bawahi Pak. Yang digaris bawahi memperjualbelikan hasil sembelihan. Wala tabi'u luhumal hadi. Janganlah kalian menjual daging hadyu wal adoi dan udhiyah. Fakulu, tapi makanlah oleh kalian kurbani watasodaku, dan sedekahkan wastamtiku bijuludiha, dan manfaatkan kulitnya. Nah, itu untuk hak kurbani. Sakitu tah ruang lingkup kurbani.
Kemudian di dalam hadis ini wa in utimtum, jika kamu diberi, nah, yang diberi siapa? Bukan kurbani. Min luhumiha, dari daging kurban itu, fakulu, maka makanlah oleh kamu, in situ, jika kamu suka. Gitu. Nah, maka di sini keterangannya. Imam Al-Qurtubi berkata, wala tabi'u luhumal hadi wal adoni. Pada hadis itu terdapat dalil bahwa kulit, hadiu dan pelananya tidak boleh dijual, karena penyebutan keduanya dihubungkan dengan larangan menjual daging, dan hukum keduanya sama dengan hukum menjual daging, tidak boleh. Dan sungguh mereka para ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, maka begitu pula kulit dan pelana. Kemudian kalimat yang selanjutnya wa in kuntum min luhumiha syai'an fakuluhu in situ, yaitu yang non kurbani yang diberi daging kurban. Dijelaskan padanya terdapat dalil bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang diberi daging kurban oleh orang lain untuk memakan sesuka hatinya meskipun dia orang kaya. Jadi orang kaya harus diberi? Boleh diberi? Boleh saja. Termasuk orang kafir boleh diberi? Boleh, untuk daging kurban masih lah. Tapi kalau zakat beda, zakat fitrah. Jadi kalau daging kurban silakan, malah itu bisa menjadi ajang dakwah untuk kita, syiar gitu. Tapi tetap yang diutamakan fakir miskin umat muslim. Nah, Pak, kalimat in situ itu menjadi peluang untuk yang bukan kurbani yang diberi daging. Kalau tidak senang, kalau tidak suka, dan ternyata kalau makan itu jadi penyakit misal, maka masih ada peluang boleh untuk dijual, boleh. Tapi kalau senang dengan dagingnya, diusahakan tolong dijual gitu. Makan saja. Begitu. Tapi kalau untuk kurbani tidak bisa menjual daging. Termasuk kulitnya itu tidak boleh. Nah, begitu. Ya, biasanya di kepanitiaan itu kulit nanti sok dijualan gitu, Pak. Dijualan, silakan dijual manggawe tapi alihkan lah gitu. Kasaha anu non kurbani. Tapi kalau sudah diberikan amin awe tos dipasihkeun. Halo. Ya, namina ge tos dipasihkeun. Ulah ngajian alibi, sok bukan itu nanya, ya juga kaulah teh duitnya, gitu atuh, sarua kene itu mah gitu kan, itu mah ngadalilan amal gitu. Kok kali kok gitu. Jadi ulah namanya juga sudah dikasih, ya terserah aja. Rek diurus ku anjeunna mangga, rek dijual oge silahkan, uangna ka mana? Ya berarti jadi hak anjeunna. Atos urang mah teu kudu bingung deui. Ari keur kulit nambung geura. Ari pas jadi duit Reco gitu. Nah seperti itu. Terkadang orang teh sok ieu Pak, celusa dari kulit malah dari mulut. Naon bedana jeung kadut? Sebetulnya kadut lebih riweuh daripada kulit. Kadut mah tah engke mah gantian konsepna, nu diurus kulit, kadut antepkeun. Biasa sok lah kurbani pek kaus kadutna. Korea gitu. Nah gitu kan. Apa bedanya statusnya dengan kadut? Sama-sama saja. Gitu. Nah itulah beberapa hal berkaitan dengan syariat seputar Idul Adha. Mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ibadah haji, kita memaksimalkan di sini untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW semaksimal mungkin agar nilai ibadah kita tidak kalah hebatnya dan tidak kalah besarnya seperti saudara-saudara kita yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun ternyata nanti ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita lanjutkan setelah sholat isya, silakan gitu. Nah, tapi untuk sekarang kita tutup terlebih dahulu. Aku lupa dikata, wa astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.